Sobat Kawanua, kembali berjumpa dalam Bicara Kawanua bersama saya Regina Mangkei. Sobat Kawanua, kualitas demokrasi ditentukan oleh sejauh mana aparatur sipil negara dapat menjaga netralitasnya. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan ASN sulit untuk netral? Kita akan bahas bagaimana sebenarnya netralitas ASN, apa yang harus diperlakukan, apa yang harus dilakukan oleh para penyelenggara pemilu agar ASN ini betul-betul netral dan tidak memihak pada pihak manapun. Kita akan bahas dalam Bicara Kawanua kali ini bersama para narasumber saya. Telah hadir lewat sambungan virtual. Yang pertama ada Komisioner Bawaslu Sulawesi Utara Pak Mustarin Humagi. Halo Gina. Terima kasih Pak sudah bergabung. Berikutnya ada Pak Goin Pis Tumbel selaku akademisi dari Universitas Manado. Halo Pak Goin. Halo, salam sehat semuanya. Ya, terima kasih Pak. Salam sehat juga. Dan ini dia partner saya yang merupakan partner saya karena talk show kali ini bekerja sama dengan Komite Pemilih Indonesia. Ada Pak Jerry Sumampo. Halo Pak Jerry. Halo, selamat bakudapa. Salam. Salam sehat. Terima kasih so bergabung ya di Bicara Kawanua kali ini. Orang akan membahas soal netralitas ASN di Pilkada 2020, apalagi di Sulawesi Utara ada beberapa petahana yang maju, baik itu menjadi calon gubernur maupun menjadi calon bupati ataupun wali kota di Pilkada 2020. Saya ingin ke Pak Goin Pis kayaknya sebelumnya. Pak, ini selaku akademisi, kita ingin menarik mundur ya. Mungkin orang-orang bertanya, kenapa sih sebenarnya aparatur sipil negara ini harus dikatakan harus netral, padahal mereka sendiri mempunyai hak pilih, hak suara. Tanggapannya Pak? Ya baik, menarik ya topik kali ini, sekalipun memang ini dari pilkada ke pilkada, dari pemilihan ke pemilihan menjadi ramai ya. Sekalipun memang kita untuk pemilu kada di Sulawesi Utara, khusus untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, itu sudah masuk pada periode keempat. Dan di mana pemilu kada untuk gubernur ya, kepala-kepala daerah itu pertama kali di Indonesia dilaksanakan di Sulawesi Utara pasca penetapan ya, Undang-Undang 32 2004. Dan pada tahun 2005 kemudian Sulut adalah pertama melaksanakan pemilihan kepala daerah. Dan sebetulnya mengapa ASN atau PNS itu kemudian dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, baik itu gubernur ataupun juga wali kota, bupati, ya karena memang dilandaskan pada berbagai regulasi yang ada. Pasca reformasi ya. Pasca reformasi kita memang menuntut salah satu spiritnya adalah bagaimana pegawai negeri sipil itu terbebas dari soal urusan-urusan politik praktis. Nah, itu salah satu tuntutan reformasi. Dan karena itu pasca reformasi kemudian menjadi keinginan bersama rakyat dan seluruh elemen bangsa, yang jadi persoalan ketika ini diatur justru ya semakin malah justru datang dari birokrasi sendiri yang kadangkala di dalamnya adalah ada ASN-nya, ada PNS-nya yang justru berperilaku seperti seorang politisi, ya bukan sebagai seorang birokrat yang profesional, termasuk di dalamnya adalah ASN. Ini yang jadi pertanyaan. Dan sebaliknya justru partai politik atau partai politik cenderung berperilaku seperti birokrat. Ya, ini yang menarik. Ya, ini yang menarik. Nah, kalau dikaji dari dimensi regulasinya secara normatif, ada banyak peraturan yang mengatur soal netralitas. Netralitas itu apa sebetulnya? Ya, apa sebetulnya asas netralitas bagi PNS, bagi ASN? Satu hal dalam regulasi ya, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ya, ada asas netralitas bagi PNS, bagi ASN. Ya, ingat Undang-Undang ASN ini mengatur dua hal. Yang pertama adalah PNS-nya dan juga P3K. Perjanjian pegawai pemerintah perjanjian kerja. Dengan perjanjian kerja. Jadi dua hal ini. Jadi terlibat di situ PNS-nya ya, baru kemudian yang P3.
ya, Hmm. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Apa Ya. asas netralitas? Bahwa asasnya adalah bahwa setiap pegawai ASN yang termasuk yang dua itu, ya, PNS maupun yang P3K, ya, tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Ya, itu kalau dalam tapi di aturan-aturan lain seperti misalnya dalam peraturan tentang terkait tentang disiplin pegawai. Ya. Jadi kalau ditanya apa sih regulasinya? Yang pertama terkait tentang netralitas ASN, ya, PNS itu yang pertama regulasinya adalah Undang-Undang 43 tahun 99, ya, 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Ya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang tadi. Ya. Baru kemudian ada PP 37 tahun 2004 tentang larangan PNS menjadi anggota partai politik. Ya. Ya. Baru kemudian ada PP 53 ya tahun 2010 tentang disiplin pegawai. Baru kemudian ada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Ya. Jadi itu berbagai regulasi. Seperti apa sebetulnya isi daripada netralitas itu? Ya, ini rujukan dulu, dan itu yang kita akan barangkali elaborasi lagi pada diskusi-diskusi selanjutnya. Itu kalau dari sisi ada dua hal, regulasinya sudah mantap, sudah oke. Baru kemudian yang kedua yaitu soal asas netralitas. Ya, asas netralitas itu memang mengapa seperti demikian? Ya, karena harus dipahami kedudukan birokrasi yang di dalamnya adalah ASN, PNS dan seluruh mesin birokrasi. Ya, tugas fungsinya adalah untuk melakukan pelayanan publik. Ya. Ya, dia tidak dipengaruhi. Bayangkan kalau misalnya pelayanan dalam rangka tugas pelayanan publik, kemudian dia dipengaruhi, digeser-geser, didorong-dorong untuk berpolitik praktis, bisa jadi di zaman Orde Baru akan terjadi lagi. Ya, itu akan karena itu sebetulnya di forum-forum, di momen-momen seperti ini, ya, netralitas sebetulnya dari PNS itu menjadi cermin, ya, menunjukkan profesionalitas ASN sebetulnya. Ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat poinnya dulu. Ya. Tapi kalau kita lihat dari pilkada ke pilkada sebenarnya masalah netralitas ASN ini seakan jadi seperti penyakit lama begitu yang selalu kambuh dan sulit untuk diatasi. Saya ingin ke Pak Jerry dulu ya sebelum ke soal pengawasannya nanti ke Pak Mustarin. Pak Jerry, bagaimana tanggapannya? Iya, saya kira pertanyaan mendasarnya kan sebetulnya kenapa ASN itu harus netral ya. Ya. Jadi ya dia harus netral karena dia bekerja untuk negara dan di dalam dirinya atau di dalam pekerjaannya itu melekat hal-hal yang terkait dengan negara dan ada kemungkinan itu disalahgunakan ya, ada fasilitas, ada jabatan, ya, ada akses yang yang bisa dia gunakan ya. Jadi sebagai pegawai negara dia tidak boleh bekerja untuk kepentingan satu kelompok saja ya, baik itu kelompok politik maupun kelompok sosial dalam masyarakat. Ini harus netral memang, karena dia harus berada di atas kepentingan yang lain ya. Jadi dia bekerja untuk negara, dia bekerja untuk rakyat ya, karena itu dia memang harus netral. Jadi sebetulnya ini substansinya ya. Kita harus tegaskan sebetulnya menurut saya bahwa ASN itu bukan pekerja kepala daerah. Dia bukan pegawai bupati gitu ya. Dia bekerja untuk negara, dia bekerja untuk rakyat, dan karena itu dia nggak boleh melakukan hal-hal yang berpotensi mencederai kepercayaan pelayanannya negara dan untuk rakyat. Jadi itu kenapa penting seorang ASN itu netral ya. Meskipun dalam pengalaman memang kadang-kadang prakteknya tidak mudah ya, karena memang sistem dan tata pengelolaan birokrasi kita itu masih punya problem ya, sehingga lebih banyak sebetulnya ASN itu bersandar kepada kebaikan kepala daerah
untuk promosi jabatan, untuk Ya, untuk banyak hal yang terkait dengan karirnya, sehingga dia. seolah-olah dia tergantung ya kepada Ya, kepala-kepala daerah yang memerlukan Pak di Jerry. wilayah tertentu. Ya, Oke, baik, saya ingin ke Pak Musarin selaku Komisioner Bawaslu Sulawesi Utara. Nah, Pak Musarin, untuk di Sulawesi Utara sendiri bagaimana pemetaan mengenai netralitas ASN? Pemetaan kerawanan netralitas ASN. Baik, terima kasih Mbak Gina. Di awal sebelum pelaksanaan tahapan, memang Bawaslu sudah melakukan penelitian ke bawah terkait dengan mengidentifikasi indeks kerawanan pemilihan pada tahun 2020 dan Sulawesi Utara di 2019 itu hasil dari observasi Bawaslu itu untuk Sulawesi Utara itu tertinggi itu memang masih terkait dengan netralitas ASN atau kemudian tingginya angka pelanggaran khusus untuk kemandirian seorang ASN. 2019 atau 2020 ini Pak Musarin? 2019 Tadi surveinya untuk penggunaan pada Pilkada 2020. Jadi proyeksinya itu di 2020 untuk kemudian bisa diidentifikasi dan diproteksi oleh Bawaslu dan kita semua tentunya dalam soal tingginya angka pelibatan ASN atau kemudian terganggunya netralitas ASN pada pemilihan kepala daerah. Nah, saya ingin langsung saja sahabat-sahabat bahwa memang terkait dengan netralitas ASN ini hal yang hampir nyaris kemudian tidak bisa dihindarkan karena memang dari masa ke masa atau dari proses pemilihan ke pemilihan ataupun pemilu ke pemilu, ketergantungan ASN terhadap pelibatan atau keterlibatan ASN terhadap sebuah proses pemilihan di semua kontestasi apa pemilu maupun pemilihan ini sesuatu yang kemudian ini menjadi musuh kita bersama karena tingginya pelibatan ASN atau kemudian ASN yang kemudian ingin terlibat aktif terhadap sebuah proses pemilihan di Sulawesi Utara khususnya itu sesuatu yang menjadi seperti menjadi menjadi budaya yang terwarisi dari kebiasaan budaya yang terwarisi atau kebiasaan yang kemudian ini menjadi menurut saya Bawaslu akhirnya dalam soal kewenangannya selalu kemudian menjadi prioritas terkait dengan sosialisasi ataupun kampanye-kampanye kita terkait dengan pilkada bersih. Salah satu pilkada bersih itu indikatornya adalah terkait dengan minimnya pelibatan ASN dalam setiap proses demokrasi. Namun fakta di lapangan memang sesuai dengan juga studi oleh KSN maupun kemudian Kemendagri, kenapa kemudian ASN agak susah kemudian menghindari dirinya dari pelibatan langsung atau kemudian terlibat aktif terhadap sebuah proses pemilihan karena memang tadi tingginya kemudian keinginan atau harapan dari seseorang ASN jika kemudian dia ikut terlibat maka kemudian ada harapan di situ. Harapannya apa? Harapannya itu adalah untuk mendapatkan jabatan atau kekuasaan atau kemudian tetap dengan kekuasaan itu sendiri. Nah, ini sebenarnya yang menjadi pemicu atau menjadi sehingga kemudian ASN ini menjadi hampir tidak bisa kemudian menjaga dirinya terhadap situasi-situasi proses demokrasi. Pelibatan atau angka pelibatan yang kemudian secara aktif sekali itu kemudian bisa kita lihat di mana-mana. Sehingga Mbak Gina tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter terkait dengan ada beberapa regulasi terkait dengan ASN, apakah itu kemudian Undang Nomor 5, PP 53, 42, 37. Ini kemudian sudah banyak sekali disosialisasi apakah kemudian internal dari Kementerian Dalam Negeri, KSN maupun Bawaslu dan KPU. Tapi kemudian lagi-lagi ASN ini tidak bisa menahan dirinya sejenak untuk kemudian untuk tidak terlibat secara aktif atau terlibat langsung untuk apakah memfasilitasi atau ikut serta. Kira-kira seperti itu. Iya, karena memang dilihat dari pernyataan Pak Musarin tadi memang ASN ini juga melibatkan diri karena terkait dengan masa depannya dia sendiri begitu ya. Karena kalau kita lihat fenomena yang terjadi ya, biasanya siapa yang memihak salah seorang pasangan calon begitu pasangan calon tersebut menjadi pemimpin atau kepala daerah, ya pasti orang-orang yang memihak dia itu yang akan dipakai. Nah, fenomena seperti ini sangat lumrah terjadi. Jadi sebenarnya kesalahannya ada di mana kalau kita lihat ya, kita akan diskusikan bersama. Apakah di ASN-nya atau di